ഗംഗ നിന്റെ ആരാ? തെരുവട്ടികൾക്ക് ഉടമകളില്ല. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat yang melaksanakannya. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga sahabat semua selalu dikaruniai rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Ka Mati Padam. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia cerita selengkapnya. Berikut ini adalah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Krishnan adalah tokoh utama. Gangga adalah sahabat Krishnan. Balan Chetan adalah ketua kelompok Krishnan. Anita adalah wanita yang dicintai oleh Krishnan. Surendran Asan adalah kontraktor besar. Joni dan juga Suni adalah musuh Balam. Martin adalah inspektur polisi. Itulah para pemeran di dalam film ini. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia cerita selengkapnya. Seorang pemuda yang diketahui bernama Krishnan mengalami luka akibat tikaman senjata tajam yang mendarat di perutnya. Ia memberhentikan sebuah bus yang melintas. Lalu ia menumpang bus tersebut untuk sampai ke tujuannya. Di dalam bus, ia mengingat kejadian yang pernah ia alami di desanya. Semasa kecilnya, ia diajak pindah oleh kedua orang tuanya untuk menempati desa Kamamati Padam yang berada di Kerala. Di sana, ia mulai menemukan teman-teman baru bersama adik perempuannya. Ia juga mempunyai sahabat bernama Kumara Gangga Chetan dan Anita sepupu Gangga. Mereka benar-benar menikmati masa kecil mereka di sana. Namun, bandit yang menguasai desa tersebut terkenal sangat jahat kepada semua penduduk desa. Balan Chetan yang merupakan kakak laki-laki Gangga merencanakan akan menghabisi Josa, seorang bandit yang mereka takuti. Balan bersama dua sahabatnya mulai merencanakan penyerangan terhadap Josa. Namun sayang, kedua temannya tersebut harus mati di tangan Josa. Mereka ditikam berulang kali oleh Josa. Setelah kejadian itu, Krishnan sama sekali tidak bisa tidur dengan pulas karena ia takut terhadap Josa akan melakukan hal kejam kepada semua warga yang mengganggunya. Krishnan dan Gangga tumbuh menjadi pria dewasa. Mereka tetap bersama-sama bersahabat hingga mereka pun berkelompok dengan Balan. Krishnan telah memiliki pekerjaan bagus di Mumbai. Tiba-tiba, kembali ia dihubungi oleh sahabat lamanya, Gangga. Namun saat mereka sedang melakukan hubungan telepon, Krishna mendengar suara seseorang tengah memukul dan Gangga tidak lagi dapat dihubungi setelah itu. Krishnan mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Gangga. Ia memutuskan untuk kembali ke Kamamati, desanya yang dulu. Ia menumpangi sebuah bus untuk sampai ke desanya itu. Kembali, ingatannya melayang teringat masa lalunya bersama Gangga dan beberapa teman-temannya yang pada saat itu sangat ditakuti di desa tersebut.
Mereka juga memiliki bisnis menjual tiket di bioskop Kavita, walau harus berkelahi dengan penjual yang sudah lebih dulu menjual tiket di sana. Mereka juga mempunyai usaha menjual minum-minuman keras, lalu mengirimnya ke beberapa daerah tak jauh dari desa mereka. Krisnan mengingat ia sangat mencintai Anita sejak masih duduk di bangku sekolah. Walaupun ia belum pernah mengucapkan rasa sayang dan sukanya pada Anita, tapi ia selalu menunjukkan perhatiannya kepada Anita dan memberanikan diri untuk memberikan Anita seutas kalung cantik yang diterima dengan senang hati oleh Anita. Balan mengajak kelompoknya yang terdiri dari Krisnan dan teman-temannya untuk bekerja sama dengan Surendran dan juga Menon yang memiliki dukungan dari Martin, seorang polisi dan melindungi pekerjaan ilegal mereka dari jerat hukum negara. Bus yang ditumpangi Krisnan telah tiba di desanya. Ia terkesima saat menyusuri desa yang kini berubah menjadi kota kecil yang ramai dan memiliki banyak kenangan di dalamnya, bukan seperti kota Mumbai yang ia tempati saat ini. Krisnan menempati sebuah hotel kecil dan seorang pelayan mengantarkannya ke sebuah kamar yang cukup nyaman buatnya. Krisnan mulai menemui Medhavan Chetan. Ia mulai menceritakan apa yang telah ia alami dan ia mulai kehilangan Gangga. Medhavan Chetan yang merupakan ayahnya mengatakan, sudah 3 hari ini ia tidak melihat Gangga. Ia juga mengatakan sering melihat Anita yang sudah menjadi istri Gangga menangis saat keluar dari kamar mereka. Ingatan Krisnan melayang saat ia baru saja keluar dari penjara setelah melukai seseorang anggota polisi. Ia dijemput oleh Gangga dan juga teman-temannya. Mereka sangat senang bisa kembali berkumpul bersama-sama seperti dulu. Mereka kembali melakukan bisnis ilegal mereka, menjual minum-minuman beralkohol dan kembali dikejar-kejar oleh polisi untuk menghentikan aksi mereka. Gangga mengancam seorang pemuda yang datang bersama keluarganya untuk melamar Anita agar tidak lagi melanjutkan rencananya karena Anita adalah jodohnya dan pengantin adat Gangga. Mendengar hal itu, Krisnan terkejut dan merasa cemburu, namun ia tidak bisa berbuat banyak karena dirinya tidak ingin persahabatannya rusak. Berbeda dengan Balan yang mencintai seorang gadis bernama Rosama, mendapatkan pertentangan dari ibu Balan karena Rosama adalah seorang Kristiani. Namun Balan tidak mempermasalahkan hal itu, hingga ia pun menikahi Rosama. Surendran meminta Balan dan teman-temannya untuk mengikuti keinginannya yang menginginkan tanah di desa mereka dan menginginkan penduduk menjualnya dengan harga murah kepada mereka. Balan pun menyetujuinya dan meminta teman-temannya untuk mengevakuasi penduduk desa karena untuk meninggalkan desa mereka dan mereka bisa memiliki tanah di desa tersebut. Namun kakek Balan merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Balan. Ia sangat merasa sedih hingga dirinya tidak pernah makan ataupun minum. Sampai ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Selepas kematian kakeknya, Balan memiliki keinginan untuk mengubah kehidupan mereka. Kini Krisnan mendatangi rumah Majid, salah satu sahabatnya, untuk mengetahui keberadaan Gangga. Majid menceritakan kalau ia sudah beberapa bulan tidak menemui Gang dan juga sebaliknya. Krisnan kembali teringat saat itu Rosama meminta suaminya mengantarnya ke toko obat. Di tengah perjalanan, Rosama meminta Balan untuk meninggalkan semua pekerjaan yang selama ini ia geluti, agar ia bisa hidup dengan bahagia.
Namun Gangga menolaknya, karena dengan pekerjaan mereka saat ini, mereka bisa menghasilkan banyak uang dalam waktu yang singkat. Balan mengiyakan keinginan istrinya hingga membuat Gangga menjadi marah dan memutuskan untuk turun dari mobil tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa Gangga. Setelah tiba di kota, Rosama turun dari mobil dan Balan meminta Krishnan untuk menemani istrinya. Krishnan menurutinya, namun baru beberapa langkah Krishnan meninggalkan mobil, sebuah truk datang dari arah berlawanan tempat parkir mobil Balan. Dengan cepat, Rosama dan Krishnan membawa Balan ke rumah sakit untuk mencoba menyelamatkannya. Gangga yang baru saja tiba di rumah sakit meluapkan kemarahannya kepada Krishnan dan mengatakan kalau Krishnan adalah pembunuh Balan, kakak laki-lakinya. Dokter mengabari kalau Balan tidak dapat diselamatkan dan ia meninggal karena ledakan di mobil tersebut. Dalam kesempatan lain, Gangga mengatakan kalau ia mengetahui bahwa Krishnan menyukai Anita dan begitupun Anita. Ia menekan Krishnan untuk menjauhi Anita karena ia adalah jodohnya. Krishnan hanya terdiam, dan saat malam hari ia meninggalkan Gangga yang masih terlelap tidur dan mengendarai mobilnya. Ia menemui Anita dan mengatakan kalau dirinya akan membawa Anita pergi jauh dari tempat ini. Anita pun menyetujuinya dan bersiap-siap untuk pergi dari tempat tersebut. Krishnan juga telah menyiapkan semuanya. Tapi di tengah perjalanan, ia bertemu anggota polisi yang membawanya hingga ia gagal pergi bersama Anita. Krishnan kemudian mendapatkan informasi keberadaan Gangga melalui Rosama, yang mengatakan kalau Krishnan harus menemui Benny karena menurut informasi kalau Gangga telah menemui Benny. Krishnan pun menurutinya, tapi ia tidak menemukan petunjuk keberadaan Gangga. Krishnan terus menemukan jalan buntu untuk menemukan keberadaan Gangga sahabatnya. Hingga ia memutuskan untuk menemui Johnny di kediamannya. Ia sangat terkejut melihat keadaan Johnny yang lumpuh dan tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Melihat kedatangan Krishnan membuatnya marah, bahkan ia meminta Suni adiknya untuk menyerang Krishnan dan mengatakan ia sama sekali tidak mengetahui keberadaan Gangga. Mau tidak mau, Krishnan harus menghadapi Suni dan anak buahnya, namun mereka gagal. Krishna mencoba meninggalkan tempat tersebut, namun tiba-tiba ia ditikam oleh Suni hingga ia terluka parah. Krishnan dibawa ke rumah sakit oleh Majid dan mendapat perawatan dari dokter di rumah sakit tersebut. Namun ia mendapatkan kabar buruk. Martin mengatakan kalau ia telah menemukan tubuh Gangga dalam keadaan hangus terbakar dan kini anggotanya tengah mengevakuasinya. Mendengar hal itu, Krishnan menjadi sedih dan meninggalkan rumah sakit untuk melihat kebenaran di tempat ditemukannya tubuh Gangga. Semua orang menangis sedih ketika tubuh Gangga dibawa melalui ambulans, terlebih Krishnan yang sangat merasa kehilangan sahabatnya itu. Ia dan teman-temannya yang lain pun mengikuti proses kremasi. Tapi ia mendengar suara telepon yang mirip pada saat telepon Gangga terakhir kalinya yang berasal dari handphone Menon. Ia menekan Menon mengatakan semuanya dan terpaksa mengantarnya ke apartemen Surendran. Sampai di sana, Krishnan mencoba meminta Surendran untuk mengatakan semua yang sebenarnya terjadi kepada Gangga. Mau tidak mau, Surendran menceritakan semuanya.
dan mengatakan kalau Gangga selalu mengganggunya untuk meminta perlindungan dari musuh-musuhnya dan selalu meminta uang lebih kepadanya. ആശാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. Hingga membuatnya kesal dan saat Gangga lengah, ia menghantamkan tongkat golf ke tubuh Gangga saat ia menelpon Krishnan. Ia mengatakan kalau Gangga pantas mati karena ia manusia yang tidak berguna. Mendengar hal itu, membuat Krishnan marah karena Surendran tidak berterima kasih atas apa yang telah ia dapatkan. Surendran telah membangun desa tersebut melalui perjuangan Balan dan juga Gangga, hingga ia mampu mendirikan beberapa apartemen dan menambah pundi-pundi kekayaannya. Tanpa bisa mengendalikan emosinya, Krishnan lalu mendorong Surendran dari lantai atas apartemennya hingga ia terjatuh dan tewas seketika. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Ka Mati Padam. Dari film ini kita bisa melihat ya sahabat bahwa kesetiaan itu di zaman sekarang ini memanglah suatu hal yang langka. Saat ini kita lebih menemukan orang yang berkhianat terhadap kepercayaan yang telah diberikan daripada orang yang menjaga amanahnya dengan baik. Padahal orang-orang yang tidak amanah tersebut digolongkan sebagai orang yang munafik loh sahabat. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang ada di golongan munafik tersebut ya. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.